Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nurlasari dari kelas B Biologi. Di sini saya untuk memenuhi salah satu tugas ekologi hewan memilih ekosistem kolam buatan. Kita mulai dari pengertian ekosistem. Ekosistem kolam, di mana kolam itu sebuah daerah berukuran kecil yang terbentuk dengan sendirinya atau dengan buatan manusia, di mana kita temukan bahwa kolam buatan itu dengan umumnya kedalaman perairannya sekitar 4-5 meter atau 2-1 meter, dan tujuannya untuk kebutuhan manusia kalau kolam buatan, di mana biasanya sebagai budidaya ikan atau ikan-ikan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan ekologi hewan ikan mas dengan ekosistem kolam. Ciri-ciri ekosistem kolam biasanya mempunyai kadar garam rendah, sanitasi yang rendah, kemudian variasi suhunya juga rendah, terus dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian dijelaskan juga di sini ada rantai makanan yang berada pada ekosistem kolam, dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Komponen itu semua adalah komponen abiotik. Namun di dalam ekosistem kolam juga ada komponen abiotik, di mana komponen abiotik itu merupakan benda yang tidak hidup atau benda yang tidak bergerak, berupa bentuk fisik dan kimia yang dapat membantu makhluk hidup dalam melestarikan kehidupannya. Misalkan di sini ada oksigen, CO2, kemudian asam amino, dan materi humus lainnya. Selain itu, ada pula unsur hara terlarut yang digunakan sebagai organisme dan unsur hara yang akan mengendap pada sedimen dasar kolam. Kemudian contoh abiotik lainnya ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Adapun komponen biotik yang tadi berhubungan dengan rantai makanan, di sini ada yang disebut dengan produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang berperan mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Produsen pada ekosistem kolam biasanya tumbuh pada bagian kolam dangkal berupa tumbuhan berakar atau mengapung. Contoh produsennya pada ekosistem kolam yakni lumut dan fitoplankton yang menyebabkan kolam berwarna hijau. Jadi itu air yang berwarna hijau, bukan airnya yang berwarna hijau, namun di dasar kolam itu ada lumut dan fitoplankton yang menyebabkan air itu berwarna hijau. Kemudian ada konsumen. Di sini konsumen dibagi menjadi 3 bagian, ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, di mana konsumen itu adalah yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bergantung pada produsen, di mana konsumen tingkat satunya itu berupa zooplankton yang memakan lumut dan fitoplankton. Kemudian ada pada ekosistem kolam ada konsumen tingkat 2 yaitu berupa ikan mas. Jadi ikan mas itu berada pada posisi konsumen kedua yang memakan zooplankton atau ikan-ikan kecil. Kemudian ikan mas itu nantinya dimakan oleh manusia sebagai konsumsi. Manusia sebagai konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang tidak bisa dimakan oleh apa-apa lagi selain nanti manusia itu akan mati dan akan terurai atau diuraikan oleh dekomposer. Jadi di sini rantai makanan pada kolam ikan buatan, yang pertama produsennya fitoplankton, konsumen tingkat satunya zooplankton, dan konsumen tingkat 3-nya ikan mas. Konsumen tingkat 2-nya ikan mas, kemudian manusia sebagai konsumen tingkat 3 dan dekomposer. Mungkin itu sekian penjelasan mengenai ekosistem kolam beserta rantai makanan yang terlibat pada ekosistem buatan. Di sini yang saya teliti ekologi hewan berupa ikan mas, di mana berhubungannya dengan ekosistem kolam dan rantai makanan. Terima kasih.
atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.